Kasus Gibran secara hukum tertulis itu sudah selesai bahwa dia sah menjadi calon. Tapi karena di atasnya ada moral dan etika, maka ada hukumannya dua. Pelanggaran etiknya itu dikenakan kepada oknum. Misalnya ketua MK yang sudah diberhentikan itu karena jelas-jelas dia terbukti melakukan pelanggaran berat di dalam bidang etika sehingga diberhentikan. Tapi ini pendaftarannya karena menurut hukum bunyinya begini, putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diputuskan diketok dengan palu yang sah itu berlaku sejak tanggal ditetapkan. Sama kalau begitu, putusan bahwa Gibran boleh itu berlaku sejak ditetapkan, bahwa kemudian KPU terlambat memproses perubahan peraturan pelaksananya itu dianggap sebagai pelanggaran etika oleh DKPP. Nah saudara, DKPP itu hukumannya sanksinya sanksi administratif, bisa diberhentikan ketua KPU-nya seperti halnya bisa dihentikan ketua MK-nya. Tapi saudara, karena etika ini berkaitan dengan moral, maka sebenarnya hukuman moral, pengucilan sosial dan cibiran masyarakat akan terus terjadi kepada orang yang melakukan itu. Oke lah, hukum formal tidak mencakup, tapi kalau setiap orang mengatakan ini anak haram konstitusi, ini itu kan hukuman sosial di tengah masyarakat, hukuman moral juga, Anda tidak sah gitu, Anda karena pertolongan angkel paman, karena Anda ini merekayasa hukum. Itu adalah cibiran masyarakat yang tidak akan pernah terhapuskan selama hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersubeno Arif dari Forum News Network. Calon Wakil Presiden pasangan nomor 3 Mahfud MD bersuara keras soal putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP yang memutuskan Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari dan 6 komisioner KPU lainnya mendapat sanksi, kalau Hasyim Asyarinya teguran keras dan terakhir, sementara 6 lainnya itu teguran keras. Mereka dinilai melakukan pelanggaran etik berat karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Kendati putusan tersebut tidak mempunyai implikasi hukum secara langsung dalam pencawapresan Gibran, namun sesungguhnya kata Mahfud MD secara moral, secara etika akan berdampak panjang bagi Gibran. Seumur hidup dia akan dicibir sebagai anak haram demokrasi. Berat sekali ya sanksinya kalau sampai seperti itu ya. Mahfud menyampaikan hal itu ketika menjawab pertanyaan dari audiens dalam program Tabrak Prof di Jakarta hari Rabu malam tanggal 7 Februari 2024. Prof, ya saya Ega, alumni Gontor. Ega alumni Gontor dari santri Spartan, Ganjarian Spartan. Pertanyaan saya singkat aja Prof, terkait keputusan DKPP. Tabrak Prof. Pelanggaran etika oleh Ketua KPU dan KPU-nya. Apakah dengan ini Gibran bisa didiskualifikasi? Padahal dalam hal ini kita lihat etika udah dilanggar berkali-kali. Ya, itu yang kami tanyakan, apakah bisa Gibran didiskualifikasi? Ya, silahkan Prof. baik. Jadi begini, hukum itu ada 2 tingkatan. Satu tingkatan sumber hukum. Di situ ada moral, etika, agama. Lalu ada hukum formalnya yang sudah ditulis di dalam undang-undang. Mari kita lihat kasus Gibran ini dalam 2 segi ini. Kasus Gibran secara hukum tertulis
itu sudah selesai, bahwa dia sah menjadi calon. Tapi karena di atasnya ada moral dan etika, maka ada hukumannya dua. Pelanggaran etiknya itu dikenakan kepada oknum. Misalnya ketua MK yang sudah diberhentikan itu karena jelas-jelas dia terbukti melakukan pelanggaran berat di dalam bidang etika sehingga diberhentikan. Tapi ini pendaftarannya karena menurut hukum bunyinya begini. Putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diputuskan diketok dengan palu yang sah itu berlaku sejak tanggal ditetapkan. Sama kalau begitu. Putusan bahwa Gibran boleh itu berlaku sejak ditetapkan, bahwa kemudian KPU terlambat memproses perubahan peraturan pelaksananya itu dianggap sebagai pelanggaran etika oleh DKPP. Nah saudara, DKPP itu hukumannya sanksinya sanksi administratif, bisa diberhentikan ketua KPU-nya. Seperti halnya bisa dihentikan ketua MK-nya. Tapi saudara, karena etika ini berkaitan dengan moral, maka sebenarnya hukuman moral, pengucilan sosial dan cibiran masyarakat akan terus terjadi kepada orang yang melakukan itu. Oke lah, hukum formal tidak mencakup, tapi kalau setiap orang mengatakan ini anak haram konstitusi, ini itu kan hukuman sosial di tengah masyarakat, hukuman moral juga. Anda tidak sah, gitu. Anda karena pertolongan angkel paman, karena Anda ini merekayasa hukum. Itu adalah cibiran masyarakat yang tidak akan pernah terhapuskan selama hidupnya. Itu. Selain soal putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang menghukum Ketua KPU dan juga 6 komisioner lainnya itu, Mahfud MD juga ditanya soal masih ada kaitannya ini dengan Gibran, yakni soal politik dinasti yang sekarang coba dibangun oleh Joko Widodo. Nama saya Isaura Seralin. Panggilannya siapa, Mbak? Panggilan saya Ola. Saya Ola. dari Universitas Trisakti angkatan 2023. Dari Trisakti. Dari Trisakti, Prof. Pertanyaan saya sama Prof Mahfud, apa pandangan Prof Mahfud mengenai politik dinasti yang saat ini dibicarakan banyak orang? Tentang politik Seperti dinasti. yang kita tahu, pada periode Bapak Joko Widodo, Presiden RI kita yang terhormat, dia disinyalir melakukan politik dinasti karena anaknya, menantunya, hingga iparnya dinaikkan hingga memiliki jabatan yang mana masih banyak orang yang berpotensi untuk menempatkan jabatan tersebut. Apakah sah-sah saja ketika kita menjadi pemimpin tertinggi di Indonesia melakukan politik dinasti tersebut? Terima kasih. Ya. Mantap, tabrok, Tepuk tangan. Olah politik dinasti itu, kalau dinasti atau keluarga sebagai fakta untuk menjadi pejabat, meneruskan jabatan bapaknya, ayahnya, saudaranya, ibunya, itu sebenarnya di dunia manapun tidak ada larangan. Yang dilarang itu kalau direkayasa. Orang tidak punya kapasitas untuk menjadi pejabat, dicarikan jalan. No kange hukum, no kange konstitusi, neror orang. Kalau keluarga mau menjadi pejabat itu Indira Gandhi, ya kan? Mahatma Gandhi ke Indira Gandhi, ke Rajiv Gandhi, ke istrinya lagi Sonia Gandhi, tidak apa-apa. Di Amerika juga sama. Di Bush dan Kennedy sama, di mana-mana boleh. Di Pakistan dulu Benazir Bhutto dengan ayahnya Ali Bhutto, boleh. Tetapi anaknya tuh memang hebat-hebat. Bukan karena dikatrol, bukan karena menukaki hukum. Nah, jawaban Mahfud tadi itu ada yang kurang tepat karena dia menyebut contohnya sebagai keluarga dinasti itu adalah dinasti Gandhi di India. Indira Gandhi yang pernah menjadi Perdana Menteri India bukan putri tokoh pejuang legendaris India Mahatma Gandhi. Namanya saja yang dipakai ini kelihatannya mungkin karena bapaknya itu mengagumi Mahatma Gandhi. Dia adalah putri tokoh besar lainnya di India, yakni Jawaharlal Nehru. Ini yang pernah juga menjabat sebagai Perdana Menteri India.
Nama lengkapnya Pandit Jawaharlal Nehru. Dia ini adalah sahabat dari Presiden Republik Indonesia yang pertama Bung Karno. Bersama dengan Presiden Mesir Jamal Abdul Nasir dan Bung Karno, Nehru itu merupakan salah satu pendiri dari gerakan non-blok, negara-negara gerakan non-blok atau GNB. Jadi ini mereka ini adalah tokoh-tokoh kelas dunia ya, Bung Karno, Nehru, dan juga Jamal Abdul Nasir. Selain soal Gibran dan politik dinasti, Mahfud MD itu juga ditanya berbagai persoalan yang berkaitan dengan hukum, mulai dari korupsi, kemudian perampasan aset terhadap para koruptor, serta praktek-praktek hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Saya ini sangat mengidolakan Prof. Mahfud. Saya melihat karirnya Prof. Mahfud, ya, mulai dari Hakim MK, ya, mulai sampai dengan Menko Polhukam, Prof. Ibaratnya eksekutif, yudikatif, legislatif, Prof. sudah kenyang lah, ya. Tapi yang saya heranin, kok Prof bisa nggak korupsi ya, Prof? Karena begini, karena teman-teman dan mungkin sahabat-sahabatnya Prof. Mahfud yang ada di lembaga-lembaga itu nggak tahan, Prof, dengan godaan-godaan seperti itu, Prof. Atau mereka malah kejebak itu, Prof. Ya. Gimana itu, Prof? Tabrak, Prof. Gini ya, orang itu biasanya untuk melakukan korupsi atau tidak korupsi itu yang ditakuti adalah hukuman. Mereka yang moralnya tidak bagus, ya bisa saja asal bisa menghindar dari hukum, ya dia korupsi. Nah sementara bagi saya hukuman itu bukan hanya hukum. Hukuman itu ada juga hukuman moral. Maka di dalam ilmu hukum itu ada istilah hukuman heteronom, hukuman yang dijatuhkan oleh negara, polisi nangkap, hakim mengadili, jaksa menuntut gitu, itu hukuman heteronom namanya. Tapi setiap orang itu punya hukuman otonom, yaitu kalau berbuat salah meskipun tidak ketahuan oleh hukum, dia merasa takut, merasa berdosa. Dan hukuman yang sifatnya otonom itu banyak sekali terjadi. Misalnya apa? Orang merasa dikucilkan karena dia merasa bersalah gitu, sudah pernah bersalah tidak ketahuan tapi temannya tahu, dia menjadi malu, terkucil. Kan banyak yang begitu. Ada yang kemudian, maaf kalau di Jawa tuh ada namanya hukum karma. Dia hebat tapi misalnya istrinya lari, anaknya sakit-sakitan, anaknya terjebak narkoba, keluarganya katanya nih kalau dihukum karma ditabrak mobil dan sebagainya itu. Meskipun tidak semua itu lalu merupakan hukuman ya, tapi di dalam pikiran tentang hukum karma itu, hukuman kalau orang tidak bisa ditangkap, tidak ditangkap oleh hukum yang resmi pengadilan, tapi hukuman batin yang namanya hukuman otonom, rasa berdosa, menyesal, takut dan sebagainya itu, ya dia pedoman nih, lebih baik saya tidak berbuat itu. Nah itulah sebabnya saya kalau mau nih dapat uang banyak loh. Waktu jadi hakim MK, tuh kalau orang berperkara mau bayar kepada saya 2 miliar, 3 miliar satu perkara itu gampang. Ada itu, Prof? Banyak yang datang mau ngasih, mau apa. Tidak tergoda, Prof? Enggak, karena saya takut. Kita tepuk tangan dulu. Saya tidak tergoda. Untuk apa? Misalnya satu kasus orang bayar, ini tidak usah curang ya. Jadi hakim itu misalnya Abduh ya namanya ya. Iya, Pak. Misalnya Abduh berperkara, dia menang sendiri. Tapi dia enggak tahu kalau menang. Saya telepon dia, Abduh, kamu mau menang enggak? Oh mau Pak, bayar dong ke saya sekian, padahal dia menang sendiri. Itu bisa, apalagi kalah dimenangkan, bisa lagi, uangnya lebih banyak lagi. Tapi saya tidak pernah tergoda dengan itu karena saya takut pada hukuman otonom itu tadi. Meskipun saya Tabrak! Mungkin Selamat
Malam Prof, susah kali mau nanya ya. Prof, saya mahasiswa tapi tahun 98 Prof. Ya. Mantap! Saya termasuk yang kecewa dengan jalannya reformasi dibandingkan Cina. Sehubungan dengan pertanyaan yang pertama tadi, saya mau mendapatkan jawaban yang clear dari Profesor. Profesor pernah bicara mengenai perampasan aset. Nah, saya mau meniru mengenai China. 98 PM China, Zhong Rozin, itu mengeluarkan statement yang fenomenal. Berikan saya 100 peti mati, 99 saya akan berikan kepada koruptor, dan 1 untuk saya kalau saya korup. Kita lupakan koruptor lama. Tetapi berani nggak Prof? Setelah Profesor dan Pak Ganjar nanti berkuasa, menjadi presiden dan wakil presiden, sejak itu siapapun yang korup, berikan hukuman yang paling mengerikan. Gak laku Prof di Indonesia, otonom, metronom atau apalah tadi itu. Hukuman mati untuk mereka semua. Luar biasa. Prof, tabrak. Silakan Prof. Tabrak Prof. Tabrak Prof. Namanya siapa? Angkatan 98. Delon 9 Sianipar Prof. Delon Sianipar. Delon Sianipar Prof. Delon Sianipar ini mahasiswa angkatan 98. Tahun 98 Prof jadi mahasiswanya. Tahun 98 jadi mahasiswa. Ikut menjatuhkan Pak Harto. Wes. Baik, itu Cina juga menjadi referensi kita. Dan saya selalu mengatakan saya setuju koruptor itu dijatuhi hukuman mati. Wah, tabrak Prof. Mantap. Sekarang pun bunyi undang-undangnya itu korupsi yang dilakukan dalam keadaan krisis bisa dijatuhi hukuman mati. Ini undang-undang yang berlaku sekarang. Ya, jadi bisa. Cuma karena syaratnya harus dilakukan dalam keadaan krisis itu, krisisnya itu tidak dijelaskan. Ukuran krisis apa? Kalau krisis ekonomi apa? Ya, ukurannya apa? Gitu. Sehingga jaksa tidak ada yang berani menuntut. Oleh sebab itu ada 2 masalah sekarang. Satu, kalau kita memberlakukan hukuman mati, korupsi misalnya yang dalam jumlah tertentu bisa diancam hukuman mati meskipun tidak dalam keadaan krisis. Itu coret aja krisisnya itu. Itu bisa. Tapi sekarang ada KUHP baru. Hukuman mati itu bisa dijatuhkan, tapi manakala 10 tahun selama dijatuhi hukuman mati itu belum dieksekusi dan berkelakuan baik, hukumannya bisa diubah berdasar putusan pengadilan menjadi hukuman seumur hidup. Nah, ini juga hukum yang ada sekarang. Tapi mari semuanya kita tata ke depan. Pokoknya kita harus berantas korupsi ini sampai ke akar-akarnya. Karena korupsi inilah yang memang menyebabkan. Tabrak Prof. Terima kasih Prof. Makasih Delon Jadi satu lagi Sianipar. Prof, jadi hukuman mati untuk koruptor, masalah diskon nggak apa-apa, tapi Hukuman mati untuk koruptor. luar biasa. Tabrak Prof. Mati untuk koruptor. Tabrak Prof. Saya dengan Hani Lubis, profesi saya seorang guru. Saya bertanya Prof sama Prof, selama ini ya kan keadilan atau hukum itu hanya tegak ke atas tumpul ke bawah. Banyak yang kasus seperti itu dan inventasi pun kemarin saya ikut. Tapi giran saya melapor ya kan ke aparat-aparat itu, mereka selalu bertanyakan mana buktinya. Kita sudah ada bukti, mereka selalu juga bertanya, ya kan? Bawahannya tuh jadi Prof, kadang amplopnya gimana? Nah itu Prof, bagaimana Prof keadilan di Indonesia? Kami atau saya meminta kepada Prof supaya kalau nanti menjadi Wapres dan Capres, Pak Ganjar dan Pak Mahfud bisa menegakkan keadilan di Indonesia. Jangan Lubis. lagi tumpul. Ibu Lubis siapa Terima namanya kasih. tadi? Hani Lubis Pak. Hane Lubis. Hani Lubis. Tabrak Prof. Kita beri tepuk tangan dulu. Saudara ini serius. Hukum kita tumpul ke atas, tajam ke bawah. Di Semarang ada seorang namanya Mbok Minah mengambil kakao milik juragannya 3 potong. Harganya Rp200 satu, bukan Rp200.000, Rp200 satu. Diajukan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman karena mencuri kakao milik majikannya. Sementara di atas itu banyak orang
korupsi triliunan bebas. Banyak orang pejabat melakukan penyalahgunaan wewenang bebas. Itulah sebabnya dikatakan hukum ini ke atas tumpul, ke bawah tajam. Nah saudara, ini persoalan kita dan kedepannya ini harus diakhiri. Hukum itu harus berlaku sama. Hukum harus tegas. Tabrak Prof. Hukum ke atas harus tegas tanpa pandang bulu. Siapapun yang melakukan pelanggaran hukum harus ditindak. Melakukan mafia-mafia misalnya, saudara. Sekarang ini orang sudah bukan rahasia lagi, orang mau investasi harus bayar secara diam-diam kepada saudaranya yang memberi izin. Yang pemberi izin pejabatnya punya perusahaan di sana, kalau ada orang minta izin usaha pertambangan misalnya, oke, saya setujui, atau usaha apa gitu ya. Gitu setujui, tapi nanti di sana kasih saham sekian dan seterusnya dan seterusnya. Itu sebabnya korupsi sekarang ini, status kita, indeks persepsi kita tahun ini stagnan, tetap skornya hanya 34, tapi rankingnya turun dari 110 menjadi 115. Karena pejabat-pejabat kita itu banyak melakukan korupsi karena konflik of interestnya besar, baik di DPR, baik di birokrasi pemerintah, baik juga di pengadilan. Nah kedepannya ini kita tata ini. Banyak juga pertambangan itu, mafia tambang ilegal, ya, tambang ilegal, itu di backup oleh aparat, oleh oknum aparat. Katakanlah oknum, meskipun itu aparat kita sebut oknum, karena kalau masuk ke pengadilan lalu nama orangnya. Nah sementara di bawah tidak mendapat perlindungan. Ada orang punya tanah secara turun-temurun, tidak pernah menjual tanahnya, tiba-tiba tanah itu sudah dikuasai oleh pengembang. Tanahnya dirampas, orangnya diusir, dia tidak pernah jual tanah itu. Tahu-tahu pengembang itu udah punya sertifikat atas nama tanah itu. Sudah ada tanda tangan BPN, tanda tangan bupati, lurah, notaris dan sebagainya. Ketika orang ini mengadu ke pengadilan malah dia yang dihukum. Oleh sebab itu kedepannya hukum ke atas harus tajam, ke bawah harus memberi perlindungan. Ayo Bu, Kalau Anda amati, ya, memang Mahfud MD ini sekarang melalui program Tabrak Prof ini semacam desakanis ya kalau ini. Ini memang sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang cukup menarik dan menggelitik seperti gaya Mahfud sebelumnya ya, dan waktu dia masih menjadi Menko Polhukam. Sekarang malah jauh lebih bebas ya. Kemarin yang membuat geger kan ketika dia membongkar fakta adanya petugas dari kepolisian yang mendekati atau mengintimidasi, itu juga disebutnya, para profesor dan juga rektor-rektor di perguruan tinggi, terutama rektor maksud saya, yang diminta untuk membuat testimoni yang menyanjung-nyanjung Presiden Jokowi sebagai semacam gerakan kontra terhadap petisi maupun pernyataan sikap dari sejumlah guru besar dari puluhan bahkan ratusan perguruan tinggi di Indonesia yang mengecam langkah Presiden Jokowi cawe-cawe dalam Pilpres dan menyatakan punya hak untuk berpihak dan juga berkampanye. Saya Hersubno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.